Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, Baik Pak, alhamdulillah Pak. alhamdulillah sehat Luar Pak. biasa. Baik, Pak. Bapak Semoga masih jomblo Pak. semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas salah satu ibadah yang paling penting bagi seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Di sini saya sudah buat PPT makna dan hikmah sholat 5 waktu bagi kehidupan remaja. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh tepat waktu? Saya Pak, Siangan berjamaah Pak. Pak. Saya juga, Pak. Saya Semoga juga udah semuanya Pak, sudah jamaah. subuh tepat waktu, Pak. Ya, pertemuan kali ini kita membahas makna dan hikmah sholat 5 waktu bagi kehidupan remaja. Sholat 5 waktu merupakan yang agama dan kewajiban utama. Remaja seringkali sibuk hingga melupakan sholat. Sholat adalah kebutuhan spiritual, moral, yang melatih tanggung jawab dan ketenangan. Sholat secara bahasa berarti doa, dan secara istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat 5 waktu itu sholatnya apa aja, Pak? Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya Pak Guru. Ini murid yang paling pintar di kelas. Amin. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Artinya setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari pada waktu yang sudah ditentukan. Seperti subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi bukti cinta dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makna spiritual sholat yang pertama, penghambaan kepada Allah. Status kita di dunia ini hanyalah sebagai hamba. Banyak ulama yang mengutarakan seperti hidup ini seperti hanya menunggu waktu sholat. Kayak kita subuh, setelah subuhan ada yang bekerja, ada yang kegiatan. Itu hanya untuk menunggu waktu sholat duhur. Sejatinya begitu anak-anak. Yang kedua, komunikasi dengan Allah. Melalui sholat kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang ketiga, ketenangan batin. Dalam sholat kita bisa merasakan ketenangan yang tidak sadar kita rasakan sendiri. Yang keempat, pengingat waktu dan kehidupan. Makna sosial sholat
Yang pertama, kebersamaan dan ukhuwah. Yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pembentukan karakter moral. Hikmah sholat bagi remaja, melatih kedisiplinan kita untuk tepat waktu melaksanakan kewajiban sholat. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan buruk. Yang ketiga, menenangkan hati. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur dan sabar. Yang kelima, menguatkan iman dan karakter. Melatih disiplin waktu, setiap waktu salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan menepati janji. Siapa yang terbiasa sholat tepat waktu? Siapa anak-anak? Ayo. Belum bisa istiqomah tepat waktu, Pak. Kadang terlambat berapa menit atau jam. Ya, Pak. Slide sebelumnya, Pak. Yang hikmah sholat. Hikmah sholat bagi remaja. Yang pertama, melatih kedisiplinan. Setiap waktu sholat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan menepati janji. Siapa yang terbiasa sholat tepat waktu, anak-anak? Nggak ada kayaknya Pak, masih pada terlambat. Belum istiqomah, Pak. Masih kadang terlambat. Ya, semoga kita tetap selalu belajar untuk tepat waktu apapun kesibukan kita. Biasanya Ya, juga rajin dan disiplin dalam belajar. Kalau anak itu sholat tepat waktu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika kita sholat, sebenarnya kita sedang berbicara langsung kepada Allah. Inilah momen terbaik kita untuk berdoa dan memohon pertolongannya. Yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Di tengah kesibukan belajar atau masalah remaja, sholat membuat hati tenang dan pikiran kita jernih. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur dan sabar. Salat berjamaah mengajarkan kebersamaan, saling menghormati, dan rendah hati. Saat berdiri sejajar tanpa membedakan status, kita belajar bahwa hadapan Allah semua sama. Yang kelima, menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika kita rutin melakukan sholat, maka Allah akan menjauhkan kita dari perilaku dosa dan buruk. Sekarang kita coba pikirkan,
Bagaimana rasanya kita jika meninggalkan sholat anak-anak? Gak boleh, Pak. Dosa. Ya, mungkin hati merasa gelisah. Hidup tidak teratur dan kehilangan arah. Sebaliknya, ketika kita menjaga sholat, hati kita akan lebih damai dan semangat berbuat baik. Inilah bukti bahwa sholat bukan hanya ritual, tapi kebutuhan jiwa. Contoh penerapannya. Yang pertama, mengatur waktu agar tidak melewati waktu sholat. Yang kedua, sholat berjamaah di sekolah. Yang ketiga, mengingatkan teman. Yang keempat, menjadikan sholat sebagai gaya hidup. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwa sholat 5 waktu adalah tiang agama yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Sholat memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Remaja yang menjaga sholat akan menjadi pribadi yang disiplin, tenang, dan berakhlak baik. Sholat adalah tiang agama dan pembentukan karakter remaja muslim, mengajarkan hidup disiplin, tanggung jawab, dan akhlak mulia merupakan kebutuhan spiritual, bukan sekedar kewajiban. Mari kita sama-sama bertekad untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dimanapun dan kapanpun. Ada pertanyaan anak-anak untuk pertemuan kali ini? Halo anak-anak, Saya tidak, Pak. Halo, Pak. ada yang ditanyakan? Kalau nggak pernah sholat berarti agama Islam bakal runtuh, Pak. Apa gimana, Pak? Katanya tiang agama. Ya, itu hanya penguatan pengkokohan iman bagi seorang muslim. Jadi kalau tidak pernah sholat itu iman kita yang tipis. Bukan agamanya yang rontok atau runtuh. Yang lain ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Terima kasih. Kalau tidak ada yang pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu alla ilaha La illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh.